Salah satu motivasi saya apa? Saya nggak mau kalah sama bapak-bapak. Abis itu pas saya final itu, meskipun saya goyang, cuman saya puas, dalam diri saya puas. Kenapa? Karena ternyata misi saya berhasil. Sampai saya zikir, saya istighfar di depan. Sampai saya bilang, astagfirullah. Agak susah sih kalau misalkan kita tetap sama idealis. Video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya, ini untuk anak-anak karate karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol keren banget. Like and comment share. Gaspol. Nah guys, jangan lupa like, subscribe, comment di OS TV. Ayo teman-teman. Oke, buat kalian yang suka nonton OS TV, jangan lupa subscribe channelnya OS TV ya. Subscribe. Hai, gue Irfan Hakim. Ayo, please share, like, and subscribe OSH TV. OSH TV. Yo, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dan Ziggy Zaresta. Waduh, atlet idola kita semua untuk kata porangan putra. Tadi kita udah bicara mengenai gimana sih dengan variasi aliran, karena peraturan karate berubah-ubah ya. Kamu pusing gak sih? Dulu kan AKAO, sekarang dikasih ranking apa, diurutkan, terus kasih poin. Terus juga katanya dulu, kalau dulu kan kayaknya jelas ya, Shotokan, Shito apa, ada Shitekata, Tokukata. Sekarang tuh kayaknya ya pokoknya selama bisa mainin 102 kata itu, kamu mau mainin aliran manapun silakan gitu kan. Akhirnya banyak sekali yang misalnya aslinya Shotokan pakai kata Shito atau Goju atau mungkin Ryu atau Gensei Ryu gitu kan. Itu menurut kamu gimana di Indonesia? Kalau menurut saya sih karena sekarang karate sudah berkembang ya, jadi kita nggak bisa nggak bisa menepis semuanya sih. Kalau saya sendiri beranggapan bahwa ya saya harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kenapa? Karena agak susah sih kalau misalkan kita tetap sama idealis sama satu. Ada juga sih yang bisa seperti Turki bisa, tapi kan mereka juga punya punya ibaratnya punya keunggulan juga di powernya mungkin. Sedangkan kita di Asia, kalau misalkan saya percaya bahwa kalau misalkan kita ngadu power sama orang Eropa, kita nggak akan bisa menang. Jadi salah satunya cara bahwa kita harus mengadu strategi pertama, habis itu ngadu seni, ngadu keindahan. Dan memang yang saya rasa sendiri kelebihan saya di situ Simpai. Makanya saya lebih memilih untuk memakai aliran lain gitu. Jadi dapat dikatakan itu bagian dari strategi. Bagian dari strategi. Bukan berarti kita keluar sengaja. Bukan keluar dari patronnya kita, enggak. Tetap kok saya bawa Gankaku, malah Gankaku adalah kata andalan saya. Unsu adalah kata andalan saya. Itu tiap Ziggy main Gankaku kita tuh selalu tegang gitu. Waduh, jangan goyang. Gankaku. Pas kapan ya terakhir itu bagus banget saya. Jadi kalau Gankaku punya cerita bahwa saya percaya bahwa kalau kata Gankaku ini adalah kata penyelamat saya. Oh ya? Iya. Kenapa? Kamu kalau udah pakai itu, kata penyelamat. Orang udah tahu bahwa ini udah kata sulit gitu kan, kan istilahnya. Ibaratnya bahwa saya bisa merasakan bahwa ketika saya main Gankaku, saya benar-benar merasa bahwa ya ini diri saya gitu. Makanya saya pede main Gankaku. Signature kata lah. Kan ciri khasnya Ziggy. Jadi saya main Gankaku pertama kali memang dari kecil sih, Pak. Dari kadet. Dulu sih nggak ada pede ya. Jadi dulu kita lihat Valdesi, kebetulan juga Valdesi dulu role modelnya setiap atlet kata Shotokan sebelum juara-juara sekarang muncul. Jadi kita main Gankaku. Jadi saya pertama main Gankaku tahun 2013. Mendagri. Pada saat itu saya Mendagri terakhir kadet, final main Gankaku, alhamdulillah menang. Dan kata Gankaku membuat saya untuk dipercaya dari jadi tim nasional Indonesia kadet untuk mewakili Indonesia di kejuaraan dunia Guadalajara, Spain. Oh iya.
Jadi Gang Kaku tuh benar-benar punya pengalaman menarik ya. Pengalaman. Ini kalau dilihat memang Ziggy ini adaptasinya gampang kayaknya ya. Belajar sotokan bisa, kasih Shitoryu bisa, kasih Genseryu bisa, Ryu boleh nggak bagi tipsnya gimana sih? Karena yang saya tahu nih ada yang belajarnya otodidak juga kan. Iya. Nah itu kasih tipsnya gimana? Karena apalagi lagi PPKM gini, justru mereka perlu latihan otodidak, latihan sendirian gitu kan di rumah gitu kan. Itu gimana, boleh share nggak? Kalau menurut saya sendiri sih, menurut saya pribadi secara pengalaman saya kemarin bahwa pada saat saya berpindah dari Shotokan ke perguruan lain itu saya bukan asal sekedar pindah sampai sebenarnya, tapi sebelum saya pindah itu saya mengamati dulu. Oh ini gerakannya seperti ini, perbedaannya seperti ini, terus cara pengambilannya seperti ini. Jadi kita juga sebelum kita memutuskan untuk pindah itu bahwa saya juga harus yakin pertama, terus habis itu bahwa kita harus memahami Ryu-nya. Jadi kita harus memahami Ryuhanya sebelum kita pindah. Jadi saya sebelum main Anandai saya juga lihat-lihat juga, oh ternyata maksudnya begini. Terus habis itu kita coba sampai. Jadi saya juga belajar Anandai otodidak juga. Belajar Anandai otodidak juga. Terus habis itu setelah Asian Games dulu dapat Sensei Omita Ompi. Ya di situ dipertajam lagi sama beliau dan akhirnya pas Shanghai final pakai Anandai dan orang-orang surprise. Ya, jadi ada beberapa teman-teman juga dari negara lain bahwa abis itu pas saya final itu meskipun saya goyang, cuman saya puas dalam diri saya puas. Kenapa? Karena ternyata misi saya berhasil. Meskipun saya nggak juara tapi saya membuat perbedaan. Saya membuat Saya membuat orang berpikir bahwa wah Ziggy ini ternyata bukan Shotokan doang, ternyata dia bisa loh main main begitu. Orang jadi amazed ya. Wah, kok bisa gini. Apalagi kalau di Jepang itu nggak common ya hal-hal yang Shotokan pakai kata lain itu nggak common. Bahkan kayak ada bahkan ada satu teman saya dari Jepang, dia main Goju Ryu. Dia latihan di Tokyo. Dia orang Shotokan. Main bergu. Bukan sih, Pak. Orang Goju Ryu. Goju Ryu waktu itu Kikuchi. Kikuchi Ryonosuke. Jadi dia orang Goju Ryu, waktu latihan di Tokyo, pas main kejuaraan University Jepang, dia main unsu, bergu. Unsu. Dan Ryu-nya memang benar-benar Shotokan. Ada di YouTube. Nah itu tuh memang YouTube. Apa ya? Kadang-kadang dulu ada sahabat saya tuh sering protes gitu. Kamu tuh orang misalnya Shotokan misalnya. Kau maksa pakai Shitoryu, kelihatan Shotokan kamu tuh kelihatan. Nah, kadang-kadang ada yang bilang masih seperti itu. Jadi atau apa ya, unsu misalnya, unsunya tuh kelihatan misalnya orang Shitoryu pengen unsu Shotokan ya. Unsunya kamu tuh kelihatan bukan unsunya Shotokan. Kadang-kadang ngantisipasinya bagaimana? Karena kalau menurut saya, Senpai, sebelum kita saya seperti bilang kayak tadi, Senpai. Jadi sebelum kita memainkan kata di luar aliran kita harus memahami dulu Ryuhanya seperti apa, pengambilannya, kuda-kudanya. Jadi biar apa yang kita mainkan itu jadi nggak sembarang gerak. Jadi memang harus pelajari secara menyeluruh ya. Nggak bisa cuman nyontek gerakan, bisa nyontek gerakan, habis itu habis itu bergerak, terus kadang-kadang juga salah-salah juga jadi itu yang jadi habit kita. Salah-salah terus menang jadi habit kita. Kalau saya mending salah habis itu salah habis itu dapat koreksi. Oh iya betul. Itu juga yang saya dapat dari ajaran dari Sensei Aikido saya sampai kayaknya saya semak terus saya semak juga dapat dari Sensei Jotamu. Setiap kita melakukan kesalahan pada saat ujian ya, kebetulan ujian, stop langsung hormat os. Gitu. Lanjut lagi. Tujuannya bukan apa-apa. Nggak apa-apa melakukan kesalahan, tapi yang paling penting itu tahu bahwa kita itu melakukan kesalahan. Benar, semuanya. Karena kalau kita nggak tahu kita melakukan kesalahan itu lebih parah lagi. Jadi itu yang saya pelajari. Oh benar juga ya. It's okay to make a mistake. Yang penting fix it gitu. Fix it and be better. Ya, be better. Mantap emang. Ngundang Ziggy ke sini benar-benar luar biasa ya, dapat banyak ilmu ya. Ada tips mungkin buat teman-teman pemirsa di sini, terutama yang saat ini latihan agak susah ya. Pengen latihan di rumah mungkin gimana? Karena saya ingat dulu saya pernah ngundang Ziggy dan Ziggy termasuk orang yang mau tidak pelit berbagai materi pelajaran atau apa ya. Dulu kan awal tahun lalu kan Ziggy. Ziggy online class, kita share ke mereka latihan bersama Ziggy dan
saya juga senang karena mereka memanfaatkan itu dan mereka dapat ilmu gitu. Mereka senang, oh kata ini ya dapat insight lah. Nah mungkin bisa sharing ke teman-teman gimana sih tips-tips latihan selama pandemi ini gitu. Kalau tips latihan selama pandemi sih ya nonton di YouTube perlu juga sih sebenarnya. Biar kenapa? Biar kita tahu perkembangan karate di luar sana seperti apa. Nonton-nonton kejuaraan terbaru, teknik-tekniknya terbaru, dan yang saya rasa sih yang menariknya sekarang ini Senpai, kalau menurut saya sendiri, setiap kejuaraan itu kadang-kadang orang itu mainnya berbeda. Beda ya. Terus kedua, bahkan setiap kejuaraan itu orang-orang tuh menunjukkan bahwa mereka itu punya progres. Progres apa? Progres untuk menjadi lebih baik. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat tahap-tahapnya ya, ini contoh Ziggy aja berbeda mainnya, itu kelihatan lah perkembangannya. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman di rumah mengalami kesulitan atau apa ya, mungkin lebih baik untuk melihat dari ya seperti, kalau saya sih role model saya kalau untuk Shotokan ya Moto Kazumasa, Ali Sofoglu. Kalau untuk Goju Ryu juga pasti ada banyak juga atlet Goju Ryu yang memang bagus juga, bagus-bagus. Tentunya kalau Ryu ya siapa lagi kalau bukan Kyuna. Kyuna kayaknya ya masih belum terkalahkan sampai beberapa tahun kemudian, kecuali Ziggy masuk Olimpiade kali ya. Jujur Senpai, secara diri sendiri saya bangga Senpai. Kenapa? Karena saya pernah berbagi sama gold medalis Olimpik. Saya pernah belajar sama gold medalis Olimpik. Dan ya meskipun saya tidak pernah menang, cuman pada saat saya melawan Kyuna ada kebanggaan tersendiri dalam diri saya. Jadi fighting yang paling berkesan saya melawan Kyuna waktu kemarin di Asian Games Senpai. Jadi waktu di Asian Games itu saya memang benar-benar melakukan gerakan dengan maksimal, habis-habisan, seapapun saya berusaha untuk mengeluarkan semua yang saya punya, dan pada akhirnya meskipun saya melakukan kesalahan, tapi Kyuna tidak mau menurunkan apa kualitasnya dia. Betul. Jadi dia memang benar tunjukin banget bahwa dia ini loh, ini gitu. Jadi ya itu salah satu jadi oke. Saya bilang waktu saya berhadapan sama Kyuna di situ saya sudah yakin sebenarnya, jujur aja. Waktu lagi pemanasan di depan dia, saya berusaha bagaimana caranya buat mengganggu konsentrasinya dia. Nakal ya Ziggy ya. Iya, nakal. Jadi sampai saya zikir, saya istighfar di depannya, sampai saya bilang astagfirullah gitu, di depan Kyuna sebenarnya. Saya bilang, saya berusaha buat ngeyakinin diri saya, saya yakin, insya Allah bisa. Saya berdoa, masuk, pas saya berhadapan saya juga masih yakin. Biasanya sampai kalau pengalaman saya sendiri melawan Kyuna, bahwa kalau misalkan kita saling tatap-tatapan sama lawan, biasanya kan ada aja yang ada adu-adunya. Tentu ada adu matanya lah. Adu mata. Pas kita saling adu mata, ternyata dia damage-nya kuat banget sebenarnya. Auranya kuat banget. Apalagi asli. Jepang kali se-Jepang gitu kan. Iya. Saya berusaha tatap matanya, dia nggak kedip sama sekali. Pas waktu saya berusaha main maksimal, pas saya goyang, dan waktu dia main, dia ngeluarkan apa yang dia punya, dan di situ saya berpikir, ampun, saya kalah. Lawan
gold medalist Olimpik. Ampun. Pertama di dunia lagi kan. Waduh, gimana. Tuh orang tuh padahal dulu ingetnya cuma juara 3 gitu. Tapi sejak 2018 juara 1 dan gak 2014 juga dia gold medalist BKF juga 2016. Oh iya ya. Kalau menurut saya sih dari 2014 sih sampai. Cuman dia sekali kalah waktu 2018 Damian. Lawan Damian final Dubai. Di Premier League tapi iya, kan. Kalau World Championnya kan dia 2018 dia. Dan dia ya gitulah emang. Triple World Champion. Gold medalist Olympic, gold medalist Asian Games. Padahal di Jepang itu dia diekorin sama Kazumasa ya di ranking 4 kalau nggak salah. Iya. Kazumasa itu ranking 4, dia ranking 1. Tapi karena Olimpiade cuma boleh 1, dia yang masuk gitu kan. Jadi Kazumasa ya nunggu giliran itu. Kalau Kyona nggak ada, mungkin dia atau dia mungkin harus mengalahkan Kyona dulu lah. Ya. Iya. Tapi lawan dulu Ziggy nih. Minum dulu. Ini bukan sponsor, ini buat mancing sponsor aja. Siapa tahu sponsor mau ngisi silakan. Apapun podcastnya tetap teh botol seru. Ini yang manis gitu karena kita manis. Aduh Ziggy ya thank you ya udah banyak sharing ya nih. Mudah-mudahan anak-anak muda di sini semakin yang menyaksikan semakin termotivasi. Ini juga buat jadi motivasi juga sih sebenarnya untuk mungkin ada di luar sana juga harus tetap harus tetap lebih baik lah, be better. Jadi dengan kondisi sekarang ini yang saya lihat bahwa standarnya sekarang memang gila, tinggi banget sih Pak. Standar sekarang ini tinggi banget. Standar di internasional tinggi banget. Jadi salah satu cara untuk mereka bisa berkembang ya dengan menaikkan standar. Jadi ibaratnya satu orang di sini, satu orang harus lebih satu orang di sini, satu orang harus lebih satu orang. Jadi harus dipancing terus. Nggak bisa dengan caranya cut usia misalnya di atasnya hilang, ya ini kan standarnya nggak naik gitu kan. Memang harus ada yang mancing ya dari bawah. Dia bawa naik ya kamu kalau mau ini ya harus naik lagi. Tapi memang jujur Senpai, dulu waktu saya ketemu sama Antonio Diaz, salah satu motivasi saya apa? Saya nggak mau kalah sama bapak-bapak. Tapi meskipun kalah juga, tapi kan dulu waktu ketemu pertama dulu saya ingat sekali waktu di Leipzig, Premier League Leipzig. Wih, calon bapak-bapak. Punya anak Gimana caranya bisa mendapat? Gimana sadar saja sudah emak-emak tuh. Pokoknya saya tidak mau kalah sama bapak-bapak. Itu dikalahkan sama emak-emak berapa banyak itu Olimpiade. Buset. Terus habis itu kalah 5-0 kan. Wah, oke lah. 5-0 pertemuan pertama. Terus ke pertemuan kedua waktu di mana? Premier League Tokyo. Premier League Tokyo. Wah, lawan bapak-bapak lagi nih. Kalau sekarang mah nggak boleh kalah, saya bilang kan dalam hati saya. Habis-habisan juga di situ. Ya masih tetap kalah juga 4-1. Aduh. Tapi ya masih udah ada progres satu. Bendera satu tuh udah lumayan lah. Bendera ya. Ada satu. Minimal kali 5-0 ya. 5-0 jadi ya. Yang paling menarik pertandingan lawan siapa dulu mungkin yang paling berkesan sampai sekarang? Kalau untuk itu sih pertandingan paling berkesan sih World Beach Game. Oh iya, kenapa? Ini kamu udah cerita tapi saya pengen kamu cerita lagi. Jadi kenapa saya bilang berkesan bahwa ya di situ juga karate main kata di pasir, wah berkesan banget sih. Pertama kali pertandingan di pasir, terus yang menariknya di situ sampai bahwa aku di situ tuh poolnya itu pool neraka juga sampai. Jadi ada Ariel juga, ada Ali juga, ada Damian juga, ada Diaz juga. Itu ngapain ngumpul di situ? Ada Kuwait juga, jadi ada Hong Kong juga. Kau juara berapa di situ ya? Peringkat 5. Peringkat 5 ya, nyaris 3 kan? Nyaris. Kau nggak salah sama Amerika yang Jepang dan Amerika. Tozaki ya? Tozaki. Jadi waktu main pertama, peringkat. Tapi Amerika ada 2 ya? Amerika ada 2. Ariel sama Tozaki. Jadi waktu itu Ariel sempat di bawah saya sampai. Jadi Ariel kita yang waktu main kedua, saya keempat, Ariel kelima. Oh. Iya, jadi waktu main ketiga semifinal, saya peringkat 3, Ali peringkat 4. Jadi makanya saya naik sini.
Ya itulah olahraga ya, kayak bola dunia bisa muter-muter aja. Iya, tapi Pernah lihat. memang di situ performnya mereka sih masih, kalau menurut saya sih nggak terlalu bagus ya, karena main di pasir. Nggak biasa. Nggak biasa. Kebetulan di situ aja kita manfaatkan bahwa ya meskipun Jigi ini dari Lombok, tapi ya kita kasih lihat lah sedikit anak pantai. Anak pantai nih Lombok. Aduh. Harusnya bikin World Beach Game lagi di Lombok ini. Bisa juga sih. Kali tahu ada ini yang berniat buat pertandingan karate. Dulu di mana? Qatar ya? Qatar. Qatar panas banget jadi, kali. Waktu itu suhunya 42 derajat Celcius. Mainnya kita jam 12 siang. Itu gila. Ini orang bikin kejuaraan ngapain sih? Tapi seru Senpai. Oh iya. Seru, asli seru. Terus waktu finalnya itu pada saat sunset. Oh ya, itu adem dikit lah. Itu kayaknya kaki kamu masih disemprot-semprot gitu kan, supaya nggak terlalu panas. Iya. Tapi waktu main siang gila sih. Panas banget. Panas banget. Panas banget. Untung aja kita di anak pantai, sering ke pantai jadi ya. Iya. Perlulah sekali-kali kita kejuaraan pantai ya. Tapi seru sih Jangan volley aja, yang ada volley pantai gitu kan. Kata pantai. Karate pantai gitu. Kumitenya pasir dimasukin mata lagi. Gulat aja ada pantai. Gulat ada pantai. Itu tapi pasir juga. Enggak. Kemarin sih pasir, Senpai. Ih gila. Bulat, untung nggak hujan loh di Qatar ya. Kalau hujan udah panas pasir. Baju karatenya kena hujan. Iya. Makin berat itu udah. Ya bener, makin Belum berat. panggang lagi kena matahari. Wah, tapi ya emang berkesan lah ya, namanya juga games atau olahraga itu kan games sebenarnya kan. Sport. Nah, kemarin tuh sempat ada yang nyeletuk ya, banyak saya sering lihat komentar-komentar dari orang luar negeri banyak ya. Ini ngapain sih kata ini adalah pertandingan paling gak jelas di Olimpiade. Wow. Karena apa ya? Ini kenapa nilainya gimana? Nah, apa ya? Penilaian dasarnya apa? Mungkin dipertanyakan seperti itu kali ya. Menurut kamu gimana? Ya, saya kurang setuju sih Senpai. Kenapa? Karena kata ini sulit. Iya. Kita latihan 5 tahun belum tentu benar kita main kata. Iya, Kita latihan betul. 10 tahun belum tentu benar Senpai. Bayangkan Antonio Diaz aja yang latihan sudah berpuluh-puluh tahun, kalau misalkan dilihat dia pasti ada melakukan kesalahan. Jadi ya orang-orang yang beranggapan seperti itu sih menurut saya sih ya dia tidak melihat seninya kata itu seperti apa. Ya karena yang ngomong juga bukan orang karate. Iya, karena kan? yang ngomong juga bukan orang karate juga. Jadi kalau menurut saya kata itu sih di mana orang bisa mengekspresikan dirinya. Kenapa? Karena di situ juga ada kelembutan, ada keras. Jadi di situ kita juga bisa mengekspresikan diri kita bahwa kita ini loh gitu. Ini loh saya gitu. Jadi dari kita berpakaian sebelum ke tengah lapangan ya, kita sudah bisa melihat, kita sudah bisa menunjukkan jati diri kita. Apalagi waktu kita main kata. Sebenarnya kayak menampilkan seni sih ya. Iya. Cuma entah mereka tuh kadang-kadang menanyakan karena subjektivitas kali. Karena mereka nggak ngerti kriteria penilaiannya. Kalau wasit kan kasih tahu ada teknik, kalau ada atletik, bla bla bla, dibagi lagi 5-3 kriteria. Jadinya bagi orang awam ini makanya jadinya ngeselin. Kita juga ngeselin lihat mereka gitu. Kok kayak gini aja dikomentarin, ini kan mereka nggak ngerti. Tapi kalau misalkan orang awam ngelihat dari secara keseluruhan, bahwa ngelihat dengan seksama dan benar-benar fokus, pasti akan melihat bagaimana seninya kata itu seperti apa. Indah kok kesulitannya liatnya, seperti apa. Apalagi saya paling suka kalau lihat bungkai. Waduh, itu udah kayak nonton film loh kadang-kadang. Saya kepikir nih, waduh koreografinya bagus banget nih, bisa bikin film nih keren. Mantap. Waduh. Jadi ya kata, saya memilih kata juga memang karena saya senang kata. Saya senang mengekspresikan bahwa pada saat gerakan pelan, pada saat gerakan cepat, pada saat gerakan full power, energik, speed, pada saat gerakan kita melakukan hal yang tersulit itu bahwa wah ini keren loh ternyata. Jadi waktu kecil juga kenapa saya lebih memilih kata ya karena memang risiko cedera juga sedikit. Sedikit. Itu salah satunya. Salah satu alasan simpelnya risiko cederanya sedikit. Iya, betul. Tapi nggak menurut bukan juga risiko cedera. Ada aja ya. Ada aja. Cuman Cedera-cedera lebih gitu. sedikit. Kayak kalau latihan yang kumidik babak belur ya kita masih segar-segar. Yang bungkai itu saya pernah lihat sampai kan bungkai kan diadu gitu kan.
ada yang jatuhnya apa, serem juga sih Iya, serem sebenarnya. juga kalau Tetaplah yang- hati-hati lah. Tapi kalau saya perorangan sih, Pak. Maaf. Enak ya, Jadi dia. tetap aman. Aman ya. Jadi tetap aman. Oke lah Ziggy, ini menarik pembicaraan kita. Aduh, udah gak bisa berhenti-berhenti mulu karena selalu banyak ilmu bermanfaat dari Ziggy. Yap. Dan semoga bagi Anda juga ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, stay safe and healthy. Os.